Potongan dua jari. Itulah ya, teman-teman customer menyebutnya, atau sebagian besar customer menyebutnya ini adalah potongan dua jari. Di awal-awal gue agak bingung sebenarnya sebagai tukang cukur. Kayak dulu gue pernah nyukur tetangga kosan gue. Terus gue potong, gue tanya, potong gimana bro? Potong dua jari. Nah, gue awal-awal bingung, mikir, ini potong dua jari maksudnya gimana gitu ya kan? Oh, ternyata setelah dia jelasin dan ngasih foto, itu adalah potongan low fat atau drop fat ya. Itu setahu gue ya, mungkin koreksi kalau gue salah. Dimana potongannya itu hanya memotong bagian bawah, tidak terlalu atas, dan seperti mirip kayak potongan Mandarin ya. Dimana potongannya itu dari bawah sampai ke atas, cuman bagian bawahnya kepotong dan bagian samping atasnya itu masih panjang. Nah, akhirnya lah gue sedikit mengasih tahu ke teman gue, apalagi gue sebagai tukang cukur, sedikit mengedukasi. Mungkin gue awal-awal ketawa, oh itu potongan dua jari. Akhirnya gue kasih tahu ke dia, itu adalah potongan Mandarin, drop fat atau low fat ya teman-teman. Kalau menurut gue sih si calon tukang cukur atau customernya itu nggak salah ya, karena dia awam mengenai dunia percukuran, dan gue lah sebagai tukang cukur yang tugasnya untuk mengedukasi. Ada di awal-awal mungkin kenapa sebagian orang menganggapnya atau menamakan potongan ini adalah potongan dua jari, karena seseorang atau customer itu mengukur potongan bagian sampingnya itu menggunakan pengukuran jari ruasnya mereka. Jadi pemikiran gue kayak dia kelar nyukur kelar, oh ini cocok nih potongannya nih kayak gini yang gue maksud. Terus untuk potongan kedepannya lagi atau bulan depannya dia bilang lagi, karena mungkin tukang cukur sebelumnya nggak ngasih tahu, jadi dia pakailah jari dia, diukur bagian sampingnya menggunakan jari dia. Dan potongannya pas nih dua jari nih, oh segitu. Jadi itu ada juga potongan yang nyebutnya dua jari, tiga jari. Dan di awal lah gue di situ bingung sebagai tukang cukur ya. Oke, it's okay, itu tugas gue sebagai tukang cukur untuk sedikit mengedukasi. Terus lanjut lagi, ini adalah potongan yang mau gue bikin. Di bagian bawahnya gue potong habis ya tadi pakai trimmer. Terus ini gue menggunakan sepatu guard nomor 1. Di sini gue gosok-gosok untuk sedikit menyamarkan guideline yang tadi di awalnya itu gue pakai trimmer ya. Di sini gue gosok-gosok. Di sini tuh gue tuh bukan nggak terlalu dua jari banget ini ya, hampir ke kayak tiga jari atau mid fat ya. Tapi bagian bawahnya habis. Terus gue gosok-gosok. Dan kebanyakan sedikit cerita lagi gue cerita lagi ya, sharing lah gue sebagai tukang cukur. Terus ketika gue biasanya nyukur, datang customer mau cukur gimana bro, gimana bang, mau cukur gimana, potong dua jari bang, tiga jari. Oke, masih ada yang kayak gitu. Terus dua jari, tiga jari. Terus gue selanjutnya buat bercandaan ya. Di sini gue biar akrab sama customernya, biar nggak terlalu kaku-kaku amat gue nyukur. Oke, dua jari, jari gue apa jari lu gitu kan ya. Terus ya jari gue lah bang, atau kadang ya jari lu bang, gimana dua jari gitu kan. Terus gue tempelin tuh di rambut bagian sampingnya, gue tempelin, tapi dua jarinya itu gue nggak dirapetin ya kayak kita apa tuh dua jari pada umumnya kita jelasin, tapi dua jarinya gue renggangin. Alhasil dua jari gue kasih ke customer sampai ke rambut bagian samping, jadi tinggi banget. Di sini pun gue sedikit biar mencairkan suasana, biar gue sama si customernya ini sedikit nyambung lah ya, atau mungkin bisa dibilang gue so asik ya sebagai tukang cukur ya. Apa sih, mungkin ada sebagian customer yang nggak terlalu speak upnya itu atau ngomongnya itu banyak, atau mending saat jadi cukur itu mending diem. Ada juga yang kadang pas lagi nyukur dia ngajakin ngobrol duluan, ya oke, gue ladenin. Alhasil pas kita
nyukur pun gak berasa ya, ternyata udah kelar. Dan ternyata sejam gue nyukur, dan seasik itulah gue nyukur sampai gue nggak ngelihat waktu, ternyata udah lama. Kayak gitulah gue ke hal-hal kecil yang gue obrolin sama customer buat mencairkan suasana. Jadi itu tujuan gue buat mencairkan suasana dengan obrolan-obrolan yang basa-basi, mungkin bisa dibilang gitu, biar customernya itu mulai terbuka. Otomatis dengan obrolan yang mulai terbuka, si customer ini sedikit demi sedikit gue kulik masalah rambut dia apa, terus pas dia potong itu sebelum-sebelumnya masalahnya di mana, terus dia kerja di mana. Jadi tuh gue bisa potongannya itu bisa disesuaikan dengan keseharian dia dan pribadi dia. Kayak contohnya, seumpama gue motong anak SMA, gue motong anak SMA itu lebih sering ngobrol ya ketimbang bapak-bapak atau anak kecil. Anak SMA mungkin karena gue juga masih muda ya, jadi agak sedikit nyambung obrolannya. Di sini gue ulas-ulas terus, kayak potongan apa nih bang, kadang dia bingung potong gimana buat gue. Terus gue kasih saran, karena dia sekolah, paling sampingnya gue bikin pendek kayak mid fade atau high fade ya, karena otomatis kalau anak sekolah potong ke gua dan minta potongannya tuh biasanya 2 jari 3 jari atau cuman dikit doang, besoknya maknya datang, gue yang dimarahin, bang lu potong gimana kok kayak gini doang, kayak nggak dipotong. Dalam hati gue, saya ibu gue aku ngikutin permintaan anaknya. Kalau kayak gini datang lagi ibunya atau gua yang dimarahin lah ya. Ibu datang aja, ibu yang request potongannya, karena anaknya yang minta, otomatis gua sebagai tukang cukur ngikutin kemauan customer ya. Jadi otomatis gue pun kadang memberikan potongan rambut pada anak SMA gitu, kayak gitu. Paling sampingnya gue bikin high fade atau mid fade ya, dimana potongannya itu tipis dan pertumbuhannya pasti juga lebih lama ketimbang potongan yang 2 jari kayak gini, karena potongannya itu cuma dikit doang, bagian bawah otomatis masih tebel. Terus di dalam video ya, di sini gue pakai gunting thinning dan juga sisir untuk menyambungkan atau sedikit memperhalus bagian-bagian bawah dan atas untuk menyambungkan ya. Di sini gue pakai gunting sasak karena gue nggak mau ambil risiko pakai mesin. Gue gosok takutnya terlalu dalam, otomatis potongannya nggak jadi mid fade, low fade atau drop fade ya. Jadinya nanti malah high fade. Jadi gue di sini buat meminimalisir risiko, gue pakai gunting sasak doang untuk menyambungkan sampingnya. Oke, buat potongan samping belakang udah selesai, gue lanjut styling bagian atas. Gue keringin pakai hair dryer. Di sini potongan bagian atasnya dia itu sebenarnya ini dia orang customer ini belum terlalu lama potong, sekitar 3 minggu lah ya. Dia potong lagi karena bagian sampingnya udah fade-nya itu udah hilang atau tapernya udah hilang, bagian bawahnya dia potong lagi, jadi bagian atasnya nggak dipotong. Di sini potongan bagian atasnya itu kayak lebih ke side sweep ya. Kalau potongan pendeknya side part, dimana ini adalah potongan belah samping tapi bagian atasnya masih panjang. Oke, terus gue kasih hair powder, bedak bubuk ajaib, dimana customer ngira ini adalah bedak ya, bedak buat bayi bukan buat rambut. Apalagi gue di kampung, ini tempat cukur gue di kampung, jadi itu dan masih jarang juga yang pakai hair powder ya. Jadi kadang customer juga, oh ini buat rambut juga. Dan itulah gue sedikit mengenalkan jenis-jenis minyak rambut potongan. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampaikan di sini. Gue sebagai tukang cukur, terima kasih buat teman-teman yang udah denger atau follow channel ini. Sampai ketemu di lain video. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sans Barber, assalamualaikum.